Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke. Alhamdulillah teman-teman mentor, kita ketemu lagi. Pada sesi video kali ini kita akan bahas suatu hal yang penting banget, gitu. Suatu hal yang fundamental, yang mungkin teman-teman nggak dapetin di sekolah, dan mungkin teman-teman nggak dapetin di kampus. Yaitu adalah tentang bagaimana informasi yang kita milikin saat ini bisa nentuin arah hidup kita ke depannya. Kita mau jadi seperti apa, atau kita mau jadi siapa. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, ada pertanyaan yang teman-teman mentor harus jawab. Yaitu adalah tentang, pernah nggak sih teman-teman mentor berpikir apa yang bikin orang jadi baik atau buruk, jadi sukses atau gagal, jadi taat atau maksiat, jadi pemenang atau jadi yang kalah? Tuh, kira-kira apa sih yang bikin mereka kayak gitu? Nah, ini ada pertanyaan yang sama yang teman-teman mentor juga harus ajukan kepada para menti sebelum nanti mulai materi, sebelum mulai pembahasan. Tujuannya adalah supaya mereka tadi paham dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh sampai di sebelumnya. Oke, langsung aja. Yang pertama, yaitu adalah tentang referensi. Tuh, apa sih referensi itu? Referensi itu adalah input atau informasi yang kita terima. Gitu. Bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan. Gitu. Nah, teman-teman pernah nggak mikir atas tindakan teman-teman selama ini, atas keputusan yang teman-teman ambil selama ini, gitu. Kenapa sih ngelakuin hal itu? Kenapa teman-teman melakukan tindakan kayak gitu? Dan kenapa teman-teman ngambil keputusan kayak gitu? Misalnya sekarang sedang kuliah gitu di jurusan tertentu, atau kenapa kira-kira? Jadi apa sih yang ngebuat kita ngambil tindakan itu? Oh bang, karena aneh mikirnya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa teman-teman mikirnya kayak gitu? Tuh. Nah, pemikiran itu bisa kita dapatkan berdasarkan informasi yang kita punya, teman-teman. Gitu. Jadi, kita mengambil keputusan tertentu, kita melakukan hal tertentu, itu berdasarkan pemikiran kita, dan pemikiran kita berdasarkan informasi yang kita punya. Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman nggak mungkin memikirkan suatu hal yang nggak pernah teman-teman dengar sama sekali. Contoh, teman-teman nggak pernah dengar soal Ronaldo. Tuh. Teman-teman anggaplah tinggal di daerah pelosok, daerah paling ujung di pulau tertentu, nggak pernah menonton televisi, nggak pernah buka sosial media, gitu. Mungkin nggak tiba-tiba, oh ada Ronaldo nih, gitu. Itu semua nggak mungkin. Teman-teman berpikir tentang misal presiden kita saat ini Pak Prabowo, gitu. Tapi nggak pernah dengar sama sekali, gitu. Tiba-tiba muncul di kepala, ting, gitu. Itu nggak mungkin. Nah, jadi pemikiran kita itu, kita bisa berpikir suatu hal tertentu, itu karena informasi yang kita punya. Nah, ini sama halnya dengan masak. Ini disebutnya dengan dapur pemikiran. Pemikiran itu sama kayak dapur. Dapur, kita cuma bisa menghasilkan masakan atau makanan berdasarkan bahan yang kita punya. Teman-teman mau masak apa? Mau masak bakso. Teman-teman mau masak ayam goreng, nasi goreng, gitu. Itu semua bisa dihasilkan kalau bahan-bahannya sesuai, gitu. Nah, mungkin nggak teman-teman mau masak ayam goreng tapi ayamnya nggak ada. Teman-teman mau masak bakso tapi dagingnya nggak ada, tepungnya nggak ada. Teman-teman mau masak nasi goreng tapi nasinya nggak ada, kecapnya nggak ada. Itu semua nggak mungkin. Karena hasil masakan bisa didapatkan sesuai dengan bahannya apa yang kita punya. Tuh, nah itu sama halnya dengan pemikiran, gitu. Kita menghasilkan pemikiran A, B, C. Itu balik lagi tergantung informasi apa, gitu. Informasi sama dengan bahannya. Informasi apa yang kita punya. Nah, berikutnya kita udah tahu nih kalau hasil sama dengan bahan, gitu. Teman-teman berikutnya perlu paham kalau kita adalah apa yang kita konsumsi. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal apa yang kita dengar, soal apa yang kita lihat, soal apa yang kita rasakan dari sekitar kita, dari lingkungan kita, dari teman-teman kita, dari tetangga kita, dari keluarga kita. Nah, terus maka
karena kita udah paham tergantung apa hasil itu tergantung bahannya, nah kita perlu pilih-pilih bahan nih gitu. Karena nggak semua bahan itu baik. Nggak semua bahan itu bersifatnya netral gitu. Nggak ada bahan yang bersifat netral. Bahan itu atau informasi itu kalau nggak baik ya buruk gitu. Antara dua hal itu, nggak ada yang sifatnya netral. Bahan-bahan yang baik itu cirinya apa sih? Cirinya tuh meningkatkan iman, menyehatkan akal, melahirkan tindakan-tindakan positif. Ini adalah bahan yang sehat, bahan yang baik. Nah, kalau bahan yang buruk gimana? Ya sebaliknya. Menurunkan iman, gitu, menyesatkan akal, ideologi, melahirkan tindakan-tindakan yang nggak baik. Pokoknya kalau bahannya baik, pasti jadi baik. Kalau bahannya sampah, ya mau diolah sebagaimanapun, ya jadinya sampah. Tuh. Jadi kualitas hasil tergantung bahan apa yang kita punya. Dan berikutnya teman-teman juga perlu paham, gitu, mendetoksi bahan-bahan yang nggak baik. Kita udah pelajarin cara bekerjanya, cara pemikiran itu kerja, terus kemudian cara kita milih bahan, dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendetoksi bahan yang nggak baik gitu, bahan yang negatif. Tuh. Karena gini teman-teman, kita perlu bersihin dapur dulu sebelum kita menghasilkan masakan yang sehat, menghasilkan makanan yang baik. Tuh. Yang busuk-busuk dibuang, yang jelek-jelek dibuang, yang nggak seger dibuang. Nah, dalam praktik kesehariannya itu adalah gimana lingkungan sekitar kita, gimana teman-teman kita, gimana di sosial media, apa yang kita follow, apa yang kita dengar sehari-harinya, apa yang kita tonton sehari-harinya, gitu. Itu kita perlu pertimbangkan ulang, gitu, mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kualitas bahan yang ada di kepala dan bisa menghasilkan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, keputusan-keputusan yang baik ke depannya. Itu yang pertama, referensi. Referensi sama dengan output gitu, hasil. Dan yang kedua, teman-teman perlu paham tentang needs dan wants, kebutuhan dan keinginan. Ini yang menentukan tadi hasil pemikiran gitu, kita meresponnya gimana sih? Nah, perlu paham dua hal ini nih, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah dorongan internal dan wajib kita penuhin. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita makan, minum, kita istirahat, kita tidur. Itu adalah kebutuhan. Gitu. Pokoknya suatu hal yang kalau nggak dipenuhin itu mengancam kelangsungan hidup. Yang kedua, wants atau keinginan. Keinginan itu adalah faktor eksternal. Ada suatu hal yang kita nggak butuhin. Muncul karena terdorong dari sekitar kita, dari teman kita, dari sosial media, gitu. Jadi ini sifatnya opsional, fleksibel, dan nggak harus dipenuhin. Kalau kebutuhan itu pasti baik, gitu. Karena kalau nggak kita mati ya. Dan kalau keinginan itu ada baik, ada buruk. Tuh, teman-teman FOMO nih, FOMO-nya olahraga ya bagus. Teman-teman FOMO-nya naik gunung bagus. Teman-teman FOMO-nya hiburan ya, hiburan ya bagus. Nah cuman kalau berlebihan ya jadi nggak bagus. Teman-teman naik gunung terus-terusan ya itu jadi nggak bagus. Teman-teman konser terus-terusan ya itu ya jadinya nggak bagus. Berikutnya adalah peran akal. Peran akal sebagai pengendali nafsu yang kita punya dan sebagai alat yang bisa kita pakai untuk menentukan arah dan tindakan kita gitu. Karena bedanya kita manusia dengan hewan adalah karena kita punya akal. Kalau hewan itu bertindak dengan naluri, kalau kita dengan akal. Nah, dengan akal inilah kita bisa menimbang mana kebutuhan dan mana keinginan, mana yang buruk, mana yang baik dari suatu tindakan, dan mengarahkan kita, tindakan-tindakan kita agar sesuai dengan nilai-nilai syariat dan nilai-nilai moral. Dan itu dia teman-teman, dua hal tadi gitu. Kita udah belajar tentang referensi yang pada akhirnya bisa menentukan hasilnya seperti apa gitu. Terus kemudian yang kedua adalah hal yang bisa membantu kita untuk menentukan mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak. Mana yang kita butuhin dan mana yang sifatnya keinginan. Nah, karena kualitas hidup kita itu berdasarkan hasil kombinasi dari akal, referensi, dan pengolahan nafsu. Jadi, referensi membentuk cara berpikir, terus kemudian akal menilai dan memilih tindakan yang tepat, keputusan yang tepat, terus kemudian tindakan itu mengelola kebutuhan dan keinginan. Barulah terciptalah kualitas hidup yang baik. Dan terakhir sebagai penutup,
Tuh, dari semua hal yang sudah kita omongin sebelumnya, kita belajar bareng-bareng bahwa informasi itu sebagai penentu arah hidup kita. Kita mau jadi seperti apa, kita mau menjadi siapa, itu ditentukan dari informasi apa yang masuk ke dalam kepala. Dan itu perlu teman-teman buat terus jaga gitu, terus pilih-pilih gitu. Kenapa? Karena tadi referensi menentukan kita cara berpikir menentukan tindakan apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, keyakinan apa yang kita yakinin. Gimana caranya supaya kita terus bisa ngejaga hal-hal positif yang ada di sekitar kita gitu, yang menjadi sumber kita, itu adalah dengan cara ya pastiin bergaulnya sama yang baik-baik gitu. Itu dari pertemanan gitu, terus dari sosial media yang bisa kita kontrol secara diri sendiri. Itu kita follow yang baik-baik, kita dengerin yang baik-baik gitu, self development, kajian dan lain sebagainya gitu. Maka kalau kita buka sosial media kita, di explore, di beranda itu masih muncul yang nggak baik, maka ya udah perlu dikurangin, perlu dihilangkan itu semua supaya kita tetap menjaga kualitas bahan yang kita punya itu tetap baik. Yang kedua adalah kita punya alarm. Punya alarm ketika kita sudah berada di keburukan gitu, ketika kita sudah condong di keburukan gitu. Karena ya manusia itu kadang naik kadang turun imannya. Jadi ketika hal kecondongan kita kepada keburukan itu terjadi, kita perlu perbanyak lagi tuh hal-hal baiknya supaya apa? Supaya bisa ngalahin yang buruknya gitu, terus diperbanyak gitu. Mungkin kalau untuk dihilangkan langsung sulit, maka solusinya adalah kita perbanyak gitu, terus perbanyak supaya si kebaikannya ini lebih banyak daripada keburukan. Itu teman-teman, tuh informasi bisa menentukan arah hidup kita, mau jadi seperti apa atau mau menjadi seperti siapa gitu. Kita perlu pilih-pilih lagi, kita perlu tentukan sendiri, kita perlu kontrol sendiri, karena hasil masakan tergantung dari bahan apa yang kita punya. Jadi kalau kita mengharapkan kehidupan yang baik, kita mengharapkan kehidupan yang sesuai dengan impian kita, maka mulai dari sekarang ditentuin hal-hal apa aja, informasi-informasi apa aja, referensi-referensi apa aja yang boleh masuk ke dalam pemikiran kita. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan